Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Oleh karena itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Kebenaran firman telah dibentangkan di atas tangan-tangan kami Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, Tuhan berkenan untuk memberkati kami, beri hikmat bagi kami, agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan. Hanya kepada Tuhan Allah yang sebagai firman itu sendiri kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 2 dan ayat yang ketiga, di sana diperkatakan Naaman disembuhkan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun kita berada, dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga diberikan suatu tema, setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Kenapa tema ini harus diangkat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kita melihat daripada kisah seorang Naaman. Ketika Naaman ini dalam seluruh totalitas hidupnya, meskipun kita ketahui lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Naaman ini adalah seorang yang terpandang, dia adalah seorang yang sangat dikasihi oleh tuannya. Bahkan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Naaman adalah seorang pahlawan yang memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, meskipun Naaman seorang yang terpandang, meskipun Naaman seorang yang dikasihi, tapi Naaman mempunyai suatu kelemahan. Kenapa Bapak Ibu? Naaman di balik segala kehebatannya, ia mempunyai satu kelemahan, yaitu ia sakit kusta. Nah, sakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menular, yang tentunya dapat membuat dirinya dikucilkan, dan bahkan ini bisa juga mengancam nyawanya. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Naaman, ya, walaupun Naaman adalah seorang panglima besar, tetapi Naaman mau mengikuti, mendengarkan apa yang disampaikan oleh suara atau oleh saran dari pelayan istrinya untuk pergi ke Israel dan menemui nabi yang tentunya dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia percaya dan tidak memandang remeh sebuah informasi tersebut. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Naaman meskipun dia orang yang terpandang, tapi dia mau mendengarkan apa yang disarankan oleh seorang pelayan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar daripada kisah Naaman. Mengapa setiap persoalan pasti ada jalan keluar? Naaman bisa menjadi orang yang hebat, tapi kelemahannya, dia adalah orang yang mempunyai sakit kusta. Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, Naaman sudah berusaha, Naaman sudah berupaya untuk mengobati sakit penyakit kusta ini. Tapi dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak pernah berjumpa dengan sebuah kesembuhan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Naaman mendengarkan saran, dan seorang gadis perempuan ini, seorang gadis cilik ini, tidak secara kebetulan Tuhan tempatkan untuk menjadi seorang pelayan bagi istri Naaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukacita besar dalam hidup kita ketika kita mau terus berserah kepada Tuhan, ketika kita mau bergantung kepada Tuhan. Kekuatan kita, kehebatan kita tidak dapat ditandingi oleh kuasa Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada satu persoalan yang tidak dapat kita lalui kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kalau kita mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti, di dalam Tuhan ada jawaban yang selalu memberikan sebuah kemenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, belajar pun dari kisah seorang Naaman
bahwa sewaktu kita mulai mempercayai, sewaktu kita mau mengikuti cara Allah, kita belajar untuk semakin mengenal bagaimana cara berpikir kita dan juga cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Dengan kita mau mengesampingkan pola pikir manusiawi kita mau memperbaharui pikiran kita yang tentunya selanjutnya harus berdampak pada sebuah pembaharuan dan juga pada sebuah pemulihan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau terus bergantung kepada Tuhan, kita mau terus berserah kepada Tuhan, bangun hidup kita di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan kita diberi kesanggupan untuk melewati setiap persoalan hidup kita. Karena janji Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melewati batas kemampuan kita. Itu pertanda Yesus tahu siapa kita, Yesus tahu siapa kamu, Yesus tahu apa yang menjadi gumul kita. Ia menjawab doa kita bukan menurut waktu kita manusia, tetapi menurut waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan indah menurut caranya. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami manusia, Allah yang selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami ada dalam segala pergumulan hidup, kami percaya Tuhan izinkan sehingga kami mau tetap bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Iman kami tetap timbul di hadapan Tuhan Allah ketika kami terus membangun hidup kami di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih, bersyukurlah kami karena kami boleh belajar daripada seorang Naaman. Meskipun dia menjadi seorang yang selalu disayangi, tetapi juga merupakan seorang panglima, tetapi Tuhan, Naaman mau mendengarkan apa yang menjadi saran usul, tetapi juga ia mau tetap percaya bahwa di balik daripada saran usul itu ada proses kesembuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupannya. Kami pun juga demikian Tuhan, kami percaya ketika kami mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kami membangun hidup kami di dalam Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil, segala sesuatu dapat kami lewati hanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkati hidup kami, berkati semua para pendengar Klafos dimanapun mereka berada, sehingga dalam hidup dan kehidupan kami mau terus bergantung, berserah hanya di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.